bagi-bagikan. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk belajar di Injil Matius pasal yang ke-25. Coba kita lihat Injil Matius pasal yang ke-25, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Iya. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. Ya. Baik yang di sini maupun di rumah. Ya. Saya harap Anda yang di rumah tidak mengikuti kebaktian ini sambil pakai baju tidur gitu. Ya. Atau sambil kunyah kacang begitu. Ya. Tetapi baiklah, ya, kita serius kebaktian, ikut nyanyi, dengarkan firman Tuhan, buka Alkitab sama-sama. Seperti sebagaimana sepatutnya hari Minggu Anda datang berjemaat di gereja. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat 1 sampai 13. Sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke dalam ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hari ini berkumpul dalam jumlah kecil, hanya orang di gedung ini saja. Dan kami mohon pimpinanmu, berkatmu untuk kami, karena acara ini disiarkan keluar untuk diikuti oleh semua jemaat di rumah masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami supaya kami di tempat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat mempelajari firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi mohon berkat-Mu untuk kami semuanya. Dan Tuhan, jikalau ada di antara yang mendengarkan atau di mana yang sakit, Tuhan tolonglah mereka, Tuhan berikan kelepasan, Tuhan sembuhkan, pimpin mereka semuanya. Biarlah semua anak-anak-Mu Tuhan, kami dapat melewati malapetaka ini dengan baik, dan nama-Mu tetap dimuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya pilih-pilih firman Tuhan apa yang patut disampaikan di tengah-tengah wabah pandemi yang sedang melanda bukan hanya Indonesia, tetapi bahkan melanda seluruh dunia. Dan sedemikian parahnya, sekarang negara yang terjangkit paling banyak adalah Amerika
Serikat ya, karena penduduknya juga yang 400-an juta lebih dan sudah 2.000-an orang yang meninggal. Jadi banyak sekali. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang bertanya-tanya, apakah ini sudah tanda-tanda Tuhan mau datang? Apakah ini dunia akan berakhir dan lain-lain sebagainya? Banyak pertanyaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya baik yang di sini maupun yang di tempat yang lain, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian untuk melihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada orang pada saat itu. Yang katanya di sini, ya kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi ini, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kata Tuhan ya kepada orang itu, pada waktu itu hal kerajaan sorga sesungguhnya seumpama 10 gadis. Katanya. Hal kerajaan sorga. Nah, ketika berbicara atau perumpamaan tentang kerajaan sorga ini Tuhan sebut, ini mengingatkan kita kepada Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 di situ, kita kalau balik ke sana kita ada lihat 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga. Yang pertama itu adalah tentang menabur ya, yang sebagian benih jatuh di tepi jalan di patuk burung, sebagian lagi jatuh di berbatu, tanah berbatu ya, kena sinar matahari kering, mati. Terus yang ketiga jatuh di semak duri, tumbuh tetapi tidak bisa berbuah banyak. Kemudian yang jatuh di tanah yang subur katanya, di tanah yang subur. Nah, itu yang berbuah lebat. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian perumpamaan yang berikut sampai 7 perumpamaan di Matius pasal 13. Kalau kita telisik dengan benar, kita camkan dengan benar, rahasianya atau inti dari perumpamaan yang mengenai kerajaan sorga. Mengenai kerajaan sorga ini. Itu ada di pasal 13 ayat 11. Nah, coba kita lihat Injil Matius pasal 11 di ayat yang ke-11-nya. Injil Matius pasal 13, Injil Matius pasal 13 yaitu di ayat 11-nya ya. Di ayat 11 di situ ada dikatakan ya. Karena ayat 10-nya, di ayat 10 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Maksud murid-muridnya itu kenapa tidak to the point saja? Kenapa dalam perumpamaan? Seolah-olah mau nggak mereka mengerti gitu. Seolah-olah mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa tidak to the point? Jawab Yesus di ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui apa katanya? Rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Rahasia kerajaan sorga di bahasa aslinya disebut mysterion. Itu artinya misteri sebenarnya. Lebih tepat ini diterjemahkan dengan kata apa? Misteri. Nah, apa beda misteri dengan rahasia? Ya toh? Di dompet saya ada berapa duit itu rahasia, tapi bukan misteri. Nanti enggak? Ya. Misteri itu selain tidak diketahui juga ajaib sekali gitu. Tapi kalau rahasia, ya nggak usah tahu nih rahasia orang gitu ya kan. Rahasia pribadi itu rahasia. Tapi misteri itu sesuatu yang selain rahasia ada unsur ajaib dan sesuatu yang luar biasa. Jadi kerajaan, perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga di Alkitab ini kalau Anda baca di dalam Injil ini ya, itu adalah mengenai misteri dari kerajaan sorga itu. Ya, misteri, apa misterinya? Nah, kalau kita telusuri 7 perumpamaan Tuhan Yesus di Matius pasal 13 ini, itu adalah mengenai jemaat lokal yang pada waktu itu masih tersembunyi. Jemaat, ya, jemaat lokal, jemaat. Jadi jemaat perjanjian baru yang masih tersembunyi. Karena menabur benih itulah bagaimana jemaat itu di start, ya, jemaat itu dimulai.
Kemudian perumpamaan yang kedua adalah ternyata kemudian tumbuh ada gandum dan ada lalang. Ada gandum dan ada lalang. Lah, ya memang jemaat lokal akhirnya bertumbuh di mana-mana, tapi jangan lupa ada gandum dan ada apa? Lalang. Artinya apa? Ada jemaat yang benar ya, yang Alkitabiah, dan ada lalang yang bukan gandum. Itu jemaat yang salah. Nah, yang lain lagi, kemudian ada perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang ketiga di sini adalah mengenai biji sesawi. Biji sesawi itu apa? Biji sesawi katanya biji sawi itu sayuran gitu ya. Tapi kalau tumbuh jadi pohon besar kayak pohon beringin, ini terjadi mutasi genetika. Wow, ya. Tuhan sebenarnya tidak mau gereja terlalu besar-besar. Ya, gereja yang penting itu banyak, bukan besar, gitu. Banyak, ada di mana-mana. Ada di setiap kabupaten, ada di setiap kecamatan, ada di setiap kampung, ada di setiap RT, RW, ada jemaat. Ya. Bukan masalah besarnya, masalah dia hadir di situ. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi Tuhan lihat kalau gereja jadi besar, jadi dari biji sesawi kemudian jadi kayak pohon beringin, itu terjadi mutasi genetika. Justru itu salah besar. Kenapa? Karena banyak burung akan bersarang di situ. Ya, burung itu di dalam Alkitab selalu perumpamannya negatif. Ya. Ada burung yang nanti bersarang di situ. Nanti kalau burung bersarang situ ya beol di situ, ya toh, semua cari makan di situ gitu. Akhirnya jemaat terlalu besar jadi tempat orang cari makan, ya, tempat orang cari makan. Beol di situ juga gitu pasti kalau sudah ada namanya cari makan di situ. Nah kemudian perumpamaan yang keempat, perumpamaan keempat itu apa? Nah ini tepung 3 sukat, tepung 3 sukat yang murni katanya. Iblis ya wanita itu memasukkan ragi ke dalamnya. Sebenarnya kita sudah nggak ada lagi ya. Kita kan ada ini ya, tepung 3 sukat, 3 sukat tepung. Perempuan masukkan ragi sehingga khamir semuanya. Wow, 3 sukat tepung itu apa sebenarnya? Itu juga mengenai jemaat ya. 7 perumpamaan ini total mengenai jemaat semuanya. 3 sukat tepung itu adalah 3 hal yang gereja harus junjung tinggi, murni, tak boleh ada terkontaminasi sedikit pun oleh ragi. Yaitu apa? Kita punya sebenarnya. Di dinding itu sudah ada tulis itu. Purest motivation. Motivasi yang paling murni. Yang kedua, ya highest morality. Moral yang paling tinggi. Ya, dan yang ketiga, biblical doctrine. Ya, ingat 3 ini. 3 tepung sukat yang murni. Yang pertama adalah purest motivation. Motivasi termurni. Yang kedua adalah highest morality. Moral yang tertinggi. Dan yang ketiga, biblical doctrine. Nah, 3 tepung sukat inilah yang paling murni ini jangan dirusak, jangan terkontaminasi oleh ragi. Sehingga menjadi motivasi tidak murni lagi. Moral tidak lagi dijunjung yang paling tinggi lagi. Kemudian Alkitab tidak lagi jadi pedoman paling utama, biblical doctrine. Nah, saudara, itu adalah perumpamaan yang keempat. Perumpamaan keempat. Perumpamaan kelima itu apa lagi? Perumpamaan kelima tentang hal kerajaan surga itu di Alkitab di Matius pasal 13 itu dikatakan itu adalah seperti ladang yang di dalamnya ada harta karun, harta terpendam. Apa yang dimaksudkan dengan ladang di situ yang di dalamnya ada harta terpendam? Tidak lain, tidak bukan. Dia adalah jemaat lokal, jemaat yang ada kebenaran di dalamnya. Dia seperti ladang yang ada harta karun di dalamnya. Layak bagi orang untuk tinggalkan semua miliknya, dijual semua miliknya, beli ladang itu katanya. Ya. Saya berkata, berbahagialah orang yang tinggal dekat gereja yang Alkitabiah. Berbahagialah orang yang tinggal di dekat gereja yang Alkitabiah. Banyak orang pindah rumah. Banyak orang beli rumah.
mau tinggal di mana. Yang mereka pertimbangkan itu apa tahu nggak? Ada mall nggak di situ, ada sekolah nggak di situ, ada rumah sakit nggak di situ, macam-macam yang mereka pertimbangkan. Padahal jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahu nggak? Yang terutama dari segala-galanya itu seharusnya ada jemaat Alkitabiah nggak di situ? Kalau tidak ada, wow, ya, anak cucu kamu beresiko masuk ke neraka. Ya, walaupun di situ ada sekolahnya bagus, ada mall, dekat mall, gampang ibu-ibu belanja. Ya. Tapi kalau tidak ada gereja yang Alkitabiah, anak cucumu punya resiko sangat besar terhilang ke neraka. Ya. Nah, perumpamaan yang keenam, apa itu? Perumpamaan yang keenam. Katanya kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, menemukannya. Mutiara yang indah itu adalah Injil kebenaran. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dicari oleh manusia di muka bumi ini? Apa yang dicari oleh manusia muka bumi ini? Emas tiba-tiba melonjak lebih dari 1 juta 1 gram. Dolar sudah 16.000 ke atas. Lain sebagainya. Wow, kacau sekarang dunia akan kacau secara ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih berharga daripada kebenaran Alkitab sebenarnya. Tidak ada. Dia lebih indah dari mutiara yang terindah sekalipun. Jadi kalau orang yang mendapatkannya juga layak bagi dia untuk menjual semua hartanya dan membeli itu. Nah, sebenarnya 2 perumpamaan ini, 5 dan 6. Ini adalah mengajar kepada anak-anak Tuhan. Hanya ada 2 pilihan. Saya katakan hanya ada 2 pilihan. Anda pindah ke tempat yang ada gereja Alkitabiah, atau Anda pindahkan gereja yang Alkitabiah ke dekat Anda. Dengar baik-baik ya. Anda pindah ke tempat yang ada gereja Alkitabiah, atau Anda pindahkan gereja Alkitabiah ke dekat Anda. Bagaimana pindahkan gereja yang itu? Izinkan, pergunakan rumahmu untuk memulai jemaat yang benar. Gereja yang benar di Alkitab dicatat, dimulai dari ruang tamu orang. Baca kitab Filemon. Paulus tulis Filemon, di rumahmu yang ada kebaktian. Ada jemaat di rumahmu. Jadi jemaat yang Alkitabiah bukan setat dengan gedung di mall besar. No. Jemaat Alkitabiah banyakkan di dalam Alkitab itu apa tahu enggak? Itu setat dari rumah orang itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perumpamaan ke-7 di dalam Matius pasal yang ke-13. Perumpamaan ke-7 itu apa? Yaitu pukat dinaikkan, pukat ditarik. Itu adalah pengangkatan. Pukat, pengangkatan. Ikan tentu akan masuk ke dalam pasu. Kemudian sampah-sampah akan dibuang. Sampah-sampah akan dibuang. Jadi 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga yang di Matius pasal 13 adalah tentang jemaat lokal. Semuanya. Nah, sekarang baru kita lihat yang pasal 25 juga katanya di sini tentang kerajaan sorga, yaitu 10 gadis. 10 gadis, 5 pinter, 5 bodoh. Wah, tidak ada orang yang mau jadi yang bodoh. Manusia tidak mau disebut bodoh. Tidak ada yang mau disebut bodoh. Tidak ada yang mau jadi orang bodoh. Tidak ada. Semuanya orang pintar. Puji Tuhan. Mudah-mudahan memang semuanya pintar. Gitu. Mudah-mudahan memang semuanya pintar. Nah, tetapi di sini katanya, pada saat itu, pada waktu apa? Pada waktu Tuhan kembali. Pada waktu Tuhan datang menjemput mempelainya. Masuk ke dalam pesta. Tuhan datang menjemput mempelai. Itu adalah saat pengangkatan. Jemaat sekalian. Ini saat pengangkatan. Tuhan jemput mempelai karena apa? Ketika terjadi pengangkatan, rapture, orang bilang apa? Pak Suento, nggak ada rapture di dalam Alkitab. Waduh, ini orang terlalu sulit untuk dididik sih. Rapture itu bahasa Latin yang di dalam 1 Tesalonika pasal
4 itu dari ayat yang 13 dan seterusnya, di situ akan terangkat. Nah, terangkat ini ada bahasa Latinnya itu rapture sebenarnya, terangkat, lift up ya, akan diangkat naik ke atas. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat terangkat ya, pada saat apa? Rapture, pada saat rapture. Nah, Tuhan menjemput mempelainya. Terus ya, penyongsongnya itu penyongsong ya. Penyongsong ini maksudnya orang yang sorak-sorai, yang orang-orang yang pekerja, orang-orang yang menyenangi itu, ya toh. Nah, apa yang terjadi katanya? Ada 5 yang bodoh, 5 yang pinter. Pada waktu Tuhan datang nanti hari pengangkatan, menjelang itu ya, kita menunggu kedatangan Tuhan. Saking lamanya katanya ada yang capek gitu. Capek enggak? Saudara tunggu kedatangan Tuhan, capek enggak? Sampai ke dalam surat Petrus katanya ada yang mulai olok-olok. Loh, kok lama enggak datang? Bohong mungkin ya toh, enggak datang kok. Udah lama kok, berapa ribu tahun sudah tunggu, kok nggak datang, sudah berapa puluh generasi nggak datang, bohong mungkin. Capek tunggunya ya. Sini capek katanya, sampai ada yang tertidur gitu loh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian ya, salahin capek, ada yang bodoh. Capek sih bisa capek lah, semua orang juga bisa capek. Bodoh jangan, ya. Bodoh jangan. Ya. Bodoh kenapa? Ya, coba Anda bisa bayangkan ya, dia bawa lampu nggak bawa minyaknya, wah ampun deh. Ya. Wah, waktu Tuhan Yesus omong ini masih belum pakai listrik, saudara. Belum pakai listrik. Ya kalau sekarang tuh kira-kira punya genset nggak ada minyaknya. Wah, itu sama aja, dinyalain gimana ya? Ya minyaknya keringnya padam sendiri gitu ya nggak? Oh nggak bisa. Ya, ini bawa pelita tidak ada minyaknya. Nah, teolog sepanjang masa mulai utak-utik. Ini minyaknya itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Bisakah? Kalau kita lihat di sini, yang disuruh oleh yang pintar itu, ketika kamu diminta minyaknya ke Bapak, pergi beli ke sana, beli minyak, ya, beli minyak. Wow, Roh Kudus boleh dibeli nggak? Nggak ada Roh Kudus bisa dibeli, betul nggak? Ada sih Alkitab satu orang yang nyomok-nyomok mau beli Roh Kudus, ingat nggak siapanya? Simon, ya dong. Simon yang di kota apa? Samaria, ya Simon itu ya. Wah, dia mau bayar Petrus, dia mau beli Roh Kudus, dia mau bayar Petrus. Roh Kudus, Petrus bilang apa? Binasalah engkau dengan uang. Wah, dia takut itu. Ya kalau Petrus ngomong begitu itu tahu nggak? Ya kan, Anania Safira ya tumbang kan. Jadi dia ketakutan sekali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dia minta maaf ya, dia tidak ada rencana mau beli Roh Kudus. Roh Kudus tak bisa dibeli, saudara. Roh Kudus tak bisa dibeli. Yang Alkitab suruh beli itu apa? Yang Alkitab suruh beli itu apa? Kebenaran. Wah, coba kita baca. Ini ayat yang kita suka ini. Ya. Amsal 23. Gampang lagi ingatnya. 23. Amsal 23. Coba kita baca Amsal 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan didikan dan pengertian. Didikan dan pengertian. Wow. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, gimana sih caranya beli kebenaran? Pak Suhento ada aja orang. Ada orang yang marah-marah sama saya. Pak Suhento gimana sih kok jual kebenaran? No. Ya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu tahu nggak? Sida-sida dari Ethiopia, ya, datang dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Anda tahu nggak Ethiopia ke Yerusalem itu berapa jauh? Coba Anda boleh cek Google Map. Dari Ethiopia ke Yerusalem 4.019 kilometer. Ya. 4.019 kilometer dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Menurut Anda biayanya berapa perjalanan waktu itu? Menurut Anda biayanya berapa? Itu naik
kereta yang ditarik oleh binatang. Ya. Satu hari itu jalan sekitar 50 km. Satu hari. Itu kalau jalannya bagus. Ya. Kalau jalannya jelek kan gitu, jembatannya tunggu sebentar dulu, kayunya masih disusun dulu gitu, segala macam. Wow, ya. Itu diperkirakan lebih dari setengah tahun ya. Lebih dari setengah tahun. Sida-sida dari Ethiopia sampai Yerusalem. Ya. Biayanya mahal nggak? Mahal. Kebenaran mahal nggak menurut Anda? Oh, mahal. Mahal. Ya. Belilah kebenaran. Wah, kebenaran perlu diusahakan. Perlu dikejar. Perlu dicari. Perlu menghabiskan biaya, saudara. Menghabiskan biaya. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau bukan Anda yang habiskan biaya, mungkin orang lain sudah menghabiskan biaya cukup besar. Sampai Anda menerima kebenaran, betul nggak? Wow. Saya baca usaha misioneri-misioneri zaman abad 19 awal. Adoniram Judson dan Luther Rice berangkat dari daerah Boston, New York di sana. Ya. Terus sampai India, ke Burma. Sekitar 150 hari. Ya. Naik kapal. Setengah tahun. Lama ya. Kenapa lama ya? Tunggu anginnya. Anginnya. Zaman dulu belum ada mesin. Jadi pakai apa? Anginnya. Ya, anginnya diem, bagaimana? Ya kapalnya nggak jalan. Ya, tunggu anginnya datang lagi baru jalan. Wah, lama itu. Nah, berapa usaha sudah orang lakukan sampai orang di Burma mendengar Injil, dapat kebenaran. Mahal nggak kebenaran? Mahal nggak? Oh, mahal. Kita memberitakan Injil ke tempat yang lain, biayanya mahal nggak? Oh, mahal. Mahal sekali. Saya sudah sering melakukan seminar, lebih dari 200 kali seminar. Tiap kali seminar, kumpulkan orang, kasih makan gratis lagi. Sudah kita khotbahnya setengah mati, ngajar seharian kasih. Mahal nggak? Mahal. Mungkin dia cuma datang duduk aja, ya, nggak bayar 1 peser pun gitu. Tapi orang lain sudah bayar. Jemaat Grace sudah bayar. Jemaat Grace sudah keluarkan uang. Mahal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin katakan kepada Anda bahwa kebenaran itu mahal. Harganya mahal. Apa yang di-spend, apa yang dihabiskan, apa yang dipergunakan untuk dapatkan kebenaran, untuk sebarkan kebenaran, biayanya mahal sekali. Nah, nasihat firman Tuhan, belilah kebenaran. Jangan menjualnya lagi. Belilah kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini 5 gadis bodoh ini. Ya, bawa pelita. Tidak bawa minyak. Kalau saya bilang tidak ada kebenarannya. Ya. Jadi agamanya atau ibadahnya atau gerejanya atau kekristenannya itu pelita kosong. Oke? Ingat nggak? Agamanya, ya, gerejanya, kekristenannya seperti apa? Pelita kosong. Yang cakep kelihatannya beda loh. Kalau pelita yang dipakai dengan yang pajangan itu beda, betul nggak? Wah, kalau pelita yang dipakai itu dekil, ya nggak? Ya kadang-kadang minyaknya tumpah-tumpah, dia punya sumbu juga udah hitam, ya yang pernah tahu pelita tahu lah ya. Tapi kalau yang baru cakep gitu, warnanya mengkilap masih terang, itu pelita pajangan. Itu nggak dipakai punya itu, nggak bisa menerangi kemana-mana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, amatilah, ya.
Amatilah, ada banyak pelita kosong yang tidak ada minyak, sama sekali tidak ada minyak di dalamnya, yang cakep terhias dengan jubahnya yang cemerlang, dengan gedungnya yang aduhai, dia punya menara sampai mau menyentuh awan. Ya dong. Wow, ya enggak? Tidak ada minyak di dalamnya. Tidak ada minyak. Tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Sayang. Ya. Penuh dengan hiasan manusia, penuh dengan pernak-pernik. Ya, waduh, indahnya bukan main. Seperti ibadah yang sangat kusyuk. Penuh dengan, waduh, ini, tambah ini. Bajunya, jubahnya, segala macam. Tidak ada kebenarannya di dalamnya. Kalau ditanya-tanya malah marah. Jemaatnya tidak boleh tanya katanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Enggak boleh. Nanti pendetanya enggak bisa jawab, dia marah. Enggak. Kalau di Grafe kita punya tradisi boleh tanya. Segala sesuatu boleh tanya. Sampai ke masalah duit segala macam boleh tanya punya. Di sini. Uang kita dipakai kemana dan lain sebagainya boleh tanya punya. Di Grafe semua boleh ditanya. GBA semuanya boleh ditanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa? Karena tradisi, karena kebiasaan kita, karena keinginan kita adalah apa? Tiap-tiap orang menjadi orang Kristen, menjadi anggota jemaat, harus mengerti apa yang dia lakukannya sendiri. Bukan ikut-ikutan membabi buta. Bukan. Tapi mengerti. Mengerti gitu loh. Mengapa kamu bikin begitu? Mengerti. Hal yang paling simpel aja. Hal yang paling simpel. Misalnya apa? Loh, kenapa di gereja kalian itu gak ada orang yang berbahasa roh halus lagi gitu? Roh halus. Bahasa roh halus. Karena kami percaya Alkitab adalah apa? Satu-satunya firman Tuhan. Proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 finish. Tidak turun wahyu lagi. Makanya tidak ada orang lagi yang berbahasa roh halus. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Boleh tanya semua hal. Kenapa di akhir kebaktian nanti tidak ada angkat tangan pemberkatan? Kenapa tidak ada? Boleh ditanya. Kenapa kita tidak ada? Karena kita percaya begini. Dari Adam sampai Musa itu masa keimamatan ayah. Makanya waktu itu ayah memberkati. Abraham sebelum mati berkatin. Ishak belum mati berkatin. Yakub berkatin semuanya. Tapi dari Musa sampai Yohanes Pembaptis itu Harun dan keturunan Harun imamnya. Nah, mulai saat itu nggak ada lagi ayah yang memberkati anaknya. Nggak ada lagi. Saat itu yang boleh memberkati itu 3 jabatannya. Yaitu siapa? Imam, Nabi, dan Raja. Yang lain tidak boleh sembarangan berkat-berkat orang aja. Enak aja kamu. Karena apa? Keimamatan Harun. Keimamatan itu artinya yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Sekarang ada yang jadi imam tapi ketakutan sama virus sekarang ini. Dia suruh apa katanya? Ngaku dosa sendiri aja di rumah. Aduh, kenapa? Dia takut ini yang penuh dengan virus datang mau ngaku dosa. Walah, ya itu bukan ngaku dosa, mau nyebarkan virus. Imamnya ketakutan, akhirnya imamnya bilang apa? Ngaku dosa sendiri aja di rumah. Dia ketakutan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang tahu nggak apa? Ya. Ini pengkhotbah yang bilang punya karunia penyembuhan tiarap semuanya. Sebenarnya kalau mereka memang punya karunia menyembuhkan, inilah saatnya mereka paling diperlukan, betul nggak? Kalau betul-betul punya karunia untuk menyembuhkan, kapan lagi kalau bukan sekarang ini, ya nggak? Saudara, tapi mereka tiarap. Kenapa tiarap? Sebenarnya nggak ada dia karunia menyembuhkan. Dia karunia nerima duit ada, gitu. Kacau-kacau. Dari Musa sampai Yohanes Pembaptis itu adalah apa?
keimamatan Harun. Nah, dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, rapture, siapa jadi imam? Siapa jadi imam? Setiap orang percaya adalah imam. Imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani. Artinya apa? Imam yang sekaligus rangkap raja. Kita ini. Malah lebih dari itu. Kenapa lebih? Anak Allah. Betul nggak? Anak Allah. Anak Allah itu lebih hebat dari raja. Anak Allah itu lebih hebat dari imam. Anak Allah itu lebih hebat dari nabi. Anak Allah. Itulah sebabnya di gereja yang benar, yang Alkitabiah, kita tidak ada acara angkat tangan berkat-berkat, ya toh, berlagak jadi imam lagi. Enggak ada. Oh Pak Suharto, bagaimana dengan pemberkatan nikah? Oh, itu istilah yang salah. Yang benarnya itu apa? Peneguhan nikah. Nah, di GBA itu semuanya bisa ditanya. Kenapa bisa ditanya? Karena GBA Grafe terlebih lagi adalah pelita yang ada minyaknya. Amin ya Bapak sekalian. Ada minyaknya gitu loh ya. Minyaknya cukup bertahan sampai rapture. Jadi ada kebenaran. Nah, jemaat yang ada kebenaran menyebabkan tiap anggota jemaatnya lahir baru. Kalau jemaat lahir baru, di hatinya ada apa lagi? Ada Roh Kudus. Jadi anak Allah. Lengkap sudah. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya. Oh, kita adalah jemaat yang tampak luarnya nggak usah cakep. Tampak luar nggak usah cakep. Memang pelita yang berfungsi tampak luarnya nggak cakep. Betul nggak? Ya. Cobalah. Ya. Wah, waktu saya kecil banyak pakai pelita, saya kasih tahu. Ya. Ada semacam pelita yang untuk orang di kapal itu, tahu kan? Yang ada dia punya kaca bulat gitu yang gitu yang ini ya dibawa jalan-jalan bagaimana kena angin ya nggak apa-apa. Wah, kalau udah dipakai bertahun-tahun itu tuh nggak ya, catnya juga udah luntur, udah dekil ya tuh, sumbunya itu wah ya jelek, tapi berfungsi dengan baik gitu. Kenapa? Di dalamnya ada minyaknya. Gitu, ada minyaknya. Jadi jemaat yang Alkitabiah ada kebenaran, di dalamnya ada minyaknya, ada kebenaran. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi gadis yang pinter ini, ya dia tidak mengutamakan keindahan pelitanya, bukan itu, ya. Tapi dia utamakan pelitanya mesti bisa menyala, ya. Pelitanya mesti bisa menyala. Pelita yang menyala, Tuhan Yesus seringkali mengumpamakannya dengan sebagai apa tahu nggak? Pelita yang nyala. Itu kesaksian keluar. Kan sinarnya, ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamulah terang dunia. Nggak ada minyak bisa jadi terang dunia nggak? No, sumbunya hangus. Bau hangus. Kalau sumbunya hangus, baunya apa? Bau hangus, nggak enak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi pelita yang menyala, penuh dengan kesaksian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihatlah. Perempuan yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana itu. Mereka bawa pelita dan ada minyak di dalamnya. Sementara yang bodoh, mungkin dia bilang, lihat. Betapa cantiknya pelitaku. Wih, memang benar. Catnya masih utuh. Dia punya apa? Masih mengkilap. Dia punya kaca masih bening. Bagus sekali. Tapi ya, sekali mau dinyalakan nggak ada minyak, nggak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen, dengar baik-baik, banyak orang Kristen, banyak gereja ya, akan kaget bahwa dia sebenarnya tidak ada minyak di dalamnya. Akan kaget. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan merebaknya virus ini,
dengan merebaknya virus ini. Kalau menurut Anda, ya, penyembah patung tiba-tiba sadar nggak dia bahwa dia sudah salah menyembah patung? Sadar nggak? Nggak ada. Saya nggak ada baca satupun. Ya. Penyembah tai sapi, sadar nggak dia sudah menyembah tai sapi? Tidak. Penyembah tikus, sadar nggak bahwa dia sudah salah menyembah tikus? Ternyata tidak. Malah dicari lagi lebih banyak tikusnya. Ya enggak? Penyembah berhala dalam bentuk apapun. Dengan adanya virus corona, sadar nggak mereka bahwa mereka sudah salah? Bisa sadar nggak? Enggak bisa salah. Enggak bisa salah. Lah gereja yang sesat, agama yang salah, sadar nggak dengan virus corona itu bahwa mereka sudah salah, sudah sesat? Sadar nggak? Bisa sadar nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Gereja yang salah, yang tidak alkitabiah, dengan adanya virus corona ini, sadar nggak mereka? Bisa sadar nggak? Tidak bisa. Mengapa? 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 Sudah pernah bertanya begitu? Karena kebenaran itu perlu diajarkan. Kebenaran itu perlu disampaikan. Seorang anak tidak pernah belajar hitung 1 sampai 100. Kemudian belajar tambah kurang kali bagi. Kali kalian masih dihafal, betul nggak? Kalau nggak dilakukan itu, bisa nggak dia kerjakan soal matematika? Enggak bisa. Ya. Bagaimana supaya dia jadi tahu? Pergi berpuasa 40 hari 40 malam. Keluar sudah bisa bikin kerja soal matematika. Bisa nggak? Nggak bisa. Perlu apa? Perlu diajar. Masuk dari TK terus. Di grup-grup WA tahu nggak? Saya capek jelaskan orang. Banyak orang suka berdebat. Tapi dia tidak tahu. Apa alasan kita percaya Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan? Dia tidak tahu. Itu hal yang paling dasar. Hal yang paling dasar. Dan dia tidak tahu mengapa perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27, kenapa tidak 26, kenapa tidak 28 gitu. Dia tidak tahu. Itu hal yang paling dasar. Tapi dia mau debat. Dia debat. Saya bilang capeklah saya, capek. Itu persis dengan seorang anak. Dia nggak mau belajar hitung dari maknya 1 sampai 100. Dan dia nggak mau masuk kelas 1. Belajar tambah, kurang, kali bagi. Dia nggak mau. Dia mau apa? Masuk SMA kelas 1. Wih. Dia bilang, oke, masuk SMA kelas 1. Udah soal matematika. Dia sembarangan. Nggak bisa. Apa kata gurunya? Kau start dulu dari SD kelas 1. Ya. Tunggu. Ya, berapa tahun lagi? 9 tahun kau baru naik duduk di bangku SMA kelas 1. Bukan begitu caranya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sama perkara rohani. Perkara rohani kurang lebih begitu. Berapa banyak orang Kristen yang tahu bahwa di dunia sekarang ini ada 2 teks Alkitab bahasa Yunani perjanjian baru. Dan mana yang lebih benar? Yang Tuhan pelihara. Berapa banyak? Cuma di Grafe inilah kita ada kebenaran. Cuma di Grafe ini kita setat dengan hal yang paling fundamental.
Mengapa? Karena semboyan kita. Ya, karena semboyan kita. Pelita ini harus ada minyaknya. Amin, saudara sekalian. Pelita ini harus ada minyaknya. Bukan cakep dan dibawa ke sana kemari show sama orang. Lihat, saya punya pelita bagus sekali kan? Gitu. Tapi kalau difungsikan nanti tidak bisa. Bukan begitu saudara. Ini pelitanya. GBI Agrave. Ini pelita yang tidak jelek-jelek. Tidak terlalu jelek sekali. Tapi tidak cakep-cakep sekali. Ya. Orang lain tidak tahu kita di luar, di dalam ruangan kita. Aduh Pak Suhento kan gerejanya kecil. Oh ya kecil. Tapi terang benderang. Betul nggak? Ya. Tapi apa? Ya, sinarnya apa? Terang benderang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah bagaimanakah orang bisa ngerti kebenaran? Bagaimana orang tahu kebenaran? Sebenarnya bagaimana? Harus ada yang mengajar. Harus belajar. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu pemuda saya rajinnya minta ampun. Semangat saja. Semangatnya bukan main-main. Setelah masuk sekolah Alkitab, dulu juga semangatnya bukan main-main. Baru terakhir pada waktu saya sampai di Amerika, saya dibikin shock sama dosen saya di sana. Ternyata yang selama ini saya semangatin, yang saya ajar dan lain sebagainya, salah. Waduh, salah. Akhirnya di kelas berdebat terus. Berdebatnya bukan lawan mahasiswa, lawan dosen saya semua. Saudara yang saya kasih dalam setengah tahun. Sampai teman-teman mahasiswa yang lain ngomong sama saya, Suhento, dia bilang, kami itu mau ambil pulang uang sekolah kami. Saya bilang, kenapa? Karena yang kuliah cuma kamu sendiri. Saudara ya, saya kasih dalam Tuhan. Tapi akhirnya saya harus mengaku dengan rendah hati, saya sudah salah. Oh, yang benar seperti apa? Itu tadi itu. Yang saya sudah sampaikan beberapa. Sebelum saya pergi ke Amerika, tahu nggak, jemaat sekalian? Udah berapa kali saya angkat tangan gitu berkatin orang. Bangga sekali lagi. Saya ingat waktu saya ditabiskan jadi pendeta. Disuruh pemberkatan pertama. Ya toh, ada jemaat saya yang agak olok-olok katanya. Kami sengaja berdiri paling depan untuk menerima katanya curahan berkat pertama. Begitu. Mereka pakai bahasa Hakka, Teo Chin Fo katanya. Ini kalau ada Pak Asau dia suruh Teo Chin Fo katanya gitu. Wah, saya bangga sekali. Waktu itu saya bangga sekali. Bangga sekali saya bisa memberkatin orang. Wah, berkatin semua orang. Sampai di Amerika saya belajar. Ternyata ya toh, ada masa keimamatan Ayah, masa keimamatan Harun. Lalu sekarang ini masa keimamatan setiap orang percaya. Kau jangan boleh berkatin orang, kau bukan imam. Sekarang nggak ada imam lagi. Semua orang yang percaya yang lahir baru itu imam. Hah? Oh begitu? Oh nggak bisa, saya bilang. Saya kan sudah banyak berkatin orang. Ini bukan masalah berapa banyak kau berkatin orang, tapi kau udah salah. Gitu. Oh begitu, waduh, saya nggak mau nyerah, ya hantam debat sana debat sini, tapi tidak ada dasar sedikit pun. Dibukakan Alkitab, tahu nggak apa artinya keimamat yang rajani, yang Petrus tulis? Banyak orang Kristen hafal, tapi nggak ngerti itu, karena setiap orang percaya adalah imam, priesthood of every believer. Baru saya tertunduk. Oke, saya sudah salah. Mau tidak mau harus terima itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Rendah hati. Berani berubah. Jangan berubah jadi tambah salah. Berubah jadi benar. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Sekarang saya mau tanya Anda. Kalau orang tidak pernah diajar yang benar, bisa nggak mendadak dia jadi benar? Tidak bisa. Tidak bisa. Mana orang mendadak jadi benar gitu ya. Makanya banyak orang tanya sama saya gini, Pak Suhento. Sesudah rapture itu kira-kira
banyak orang yang diselamatkan lagi nggak? Ada orang diselamatkan nggak? Saya bilang kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada. Loh kok bisa begitu? Saya tanya sekarang. Tiba-tiba rapture. Ya. Yang bahasa roh halus tadi dia pikir dia apa? Kalau nggak ke rapture. Wah saya kurang kenceng. Mana bisa mendadak aja. Oh ya gue salah ini. Mestinya Pak Suhento yang benar. Mana dia? Cari dah. Nggak ada yang begitu. Yang menyembah patung akan berpikir bagaimana dia? Dia pikir dia kurang dekat sama patungnya. Dia mesti deket-deket sampai cium kakinya. Ya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan sebelum pengangkatan, penyesatan sudah sedemikian rupa. Penyesatan sudah sedemikian rupa. Kita yang sampaikan kebenaran makin minoritas. Sampai hari pengangkatan, tidak ada yang menyadari kita sudah hilang. Tidak ada yang menyadari. Dan mereka akan makin pekat, makin rajin, makin semangat di dalam kesesatan itu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sebenarnya sangat sedih. Jikalau wabah virus corona ini adalah tanda Tuhan sudah sangat dekat. Masih berapa banyak kesempatan bagi kita untuk sampaikan kebenaran. Karena apa? Kalau kebenaran tidak disampaikan, mereka tidak mungkin bisa tahu bahwa mereka dalam kesalahan. Mereka tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Mereka tambah semangat dan tambah rajin di situ. Tidak akan tahu. Rasul Paulus. Coba kita baca Roma pasal 10. Roma pasal ke-10. Ayat 13. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katanya apa? Katanya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu zaman Paulus. Itu zaman Paulus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya apa? Yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Pada saat itu belum ada Injil yang palsu. Injil satu-satunya itu Injil Yesus Kristus. Percaya kepada orang yang disalibkan belum lama ini. Itu pun siapa yang bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak pernah mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar jikalau tidak ada yang memberitakan? Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah orang-orang yang sesat? Bagaimanakah orang-orang yang salah imannya? Mereka yang menyembah kepada Allah yang salah. Mereka yang percaya kepada Tuhan yang salah. Mereka yang percaya kepada Tuhan kalender gitu. Waduh, Robert Powell. Capek dia bilang. Saya menegur orang gantung foto saya di rumahnya. Dan berdoa untuk kepada saya. Ya jelas enggak didengar lah, betul enggak? Ayo berdoa kepada Robert Powell, bintang film.
yang memainkan Yesus dengan mahkota durinya. Itu salah lah. Nah, bagaimana orang bisa tahu itu salah jikalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka tahu? Bagaimana gereja yang sesat bisa tahu dia sedang dalam keadaan sesat jikalau tidak ada orang yang berani menegur, mengatakan bahwa itu salah? Gitu. Tidak mungkin. Mereka akan terus di dalam kesalahannya. Terus sampai hari pengangkatan. Apakah selesai hari pengangkatan? Misalnya aja dia sadar dia nggak terangkat. Apa tahu-tahu dia bisa dapatkan doktrin yang Alkitabiah? Kemana dia dapatkan itu? Buku kita sudah nggak dicetak lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. No, tidak bisa. Tidak bisa, saya katakan. Harus ada orang yang memberitakan. Seperti Injil pertama kali diberitakan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Orang Yahudi marah sekali. Hampir di setiap sinagog Paulus singgah di situ memberitakan Yesus, terjadi keributan besar. Sampai Rasul Paulus dirajam segala macam. Nah, kenapa? Karena orang Yahudi marah. Loh, kita ini orang terhormat katanya. Kok disuruh percaya sama Mesias yang mati di atas kayu salib itu penjahat besar itu. Sampai hari ini masih mereka anggap Yesus itu penjahat besar. Yang mati di salib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang Yahudi itu marah. Sama hal ini. Situasinya akhirnya menjadi apa dong? Kekristenan sedemikian menyimpang dari Alkitab. Mengapa kekristenan bisa menyimpang dari Alkitab? Kesalahan yang paling utama dan yang paling besar sekali itu tahu nggak apa? Mereka percaya masih ada wahyu turun sesudah Alkitab selesai ditulis. Sehingga ada pendeta yang mimpi bercumbu dengan perempuan yang cantik. Dan dia tafsirkan mimpinya dari Tuhan. Ngawurnya bukan main. Sehingga ada banyak pemimpin gereja, pemimpin agama. Katanya malaikat datang kepada dia. Kemudian muncullah satu denominasi yang lain. Ini fatal. Fatal. Karena mereka keluar dari Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena keluar dari Alkitab. Makanya banyak kesalahan. Nah, ketika gereja sudah dalam keadaan demikian dengan ribuan denominasi. Ketika kita dengan strict menyampaikan kebenaran. Bahwa langkah pertama untuk menuju kepada pembersihan adalah apa? Bible only. Bible only. Sola scriptura. Ada gereja yang mempunyai semboyan demikian. Tapi mereka nggak ngerti artinya apa. Ya, hanya Alkitab saja. Ketika kita percaya hanya Alkitab saja, itu artinya proses pewahyuan hanya ada di sini. Tidak ada di luar ini. Tidak ada di luar Alkitab. Itu artinya apa? Itu artinya tidak ada lagi mimpi dari Tuhan. Karena mimpi itu pewahyuan. Tidak ada lagi malaikat datang dari Tuhan. Kalau malaikat datang itu pewahyuan. Tidak ada lagi penglihatan yang dari Tuhan. Karena penglihatan itu pewahyuan. Jadi pewahyuan berhenti. Pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu pasal 22-21. Stop. Dan Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ini kunci nomor satunya. Dari setat nomor satu inilah baru segala yang lain bisa terurai. Setat nomor satu ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, menyedihkan. Gadis bodoh. Yang bawa pelita kosong. Bukan 5. Tapi 9. Mungkin. Dan ada minyak di dalamnya punya. Cuma 1. Makin sedikit. Makin sedikit. Maksud Tuhan 5, pintar 5 bodoh.
Itu bukan berarti nanti pasti separuh benar separuh salah, bukan. Maksud Tuhan itu ada yang bodoh, ada yang bijak. Tapi kalau kita lihat sekarang keadaannya, oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, GBIA tidak lebih-lebih, saudara. Tidak aneh-aneh. Kita hanya menyerukan stand on the Bible, not back to the Bible. Mereka mau back to the Bible. Tahun ini mau back to the Bible. Tahun depan juga mau back to the Bible. 2 tahun lagi mau back to the Bible. Berarti belum pernah nyampe ke sana. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Kita standing on the Bible. Kita sudah berdiri di atas kebenaran Alkitab. Dan tidak lebih tidak kurang. Kita mengajak kepada semua kekristenan. Untuk memurnikan diri. Untuk memurnikan diri. Langkah nomor 1. Yang paling utama itu adalah apa? Sola Scriptura. Hanya Alkitab kebenaran firman Tuhan. Hanya Alkitab. Inilah kebenaran. Ya. Pelita harus ada minyaknya. Kalau tidak ada minyaknya, dia hanya sebagai hiasan. Ya. Hanya hiasan. Pada saat diperlukan untuk menerangi dunia ini, dia tidak ada cahaya. Kalau pelita yang ada sumbu tidak ada minyaknya dinyalakan, sumbunya hangus. Tidak bisa untuk menerangi apapun juga. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Anda yang bodoh atau yang bijaksana? Anda yang bodoh atau yang bijaksana? Periksa imanmu. Ada kebenaran nggak di dalamnya? Ya. Atau hanya pernak-pernik ibadah? Pernak-pernik ibadah. Tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Itu mengerikan. Saya mengajak Anda untuk merenung. Periksa iman. Ini bukan masalah. Kalau kita bicara iman, orang sih, oh Pak Suwento sudah suci ya tuh. No. Moral beda dengan masalah doktrin. Ya. Kalau kita berkata kepada iman kamu sudah benar atau belum, itu kita bicara doktrinal. Bukan bicara moral. Kalau bicara moral, ada mereka yang bertapah di gua. Itu. Gitu. Dia nggak pernah curi barang orang karena dia di dalam gua. Tapi bukan itu. Kita bicara doktrinal. Apa yang dipercayai pengajarannya. Ini yang penting. Mari kita berdoa. Baik jemaat yang ada di sini. Maupun yang di rumah. Mari kita merenungkan. Saya ingin mengajak Anda untuk memeriksa imanmu. Imanmu ada kebenaran tidak? Hanya iman yang ada kebenaran yang membuat orang lahir baru. Dan hanya orang yang lahir baru, di dalamnya ada Roh Kudus. Di dalamnya ada Roh Kudus. Dan dia akan seperti pelita yang ada minyaknya. Yang ada minyaknya. Tapi jikalau imanmu tidak ada kebenaran, hanya ibadah lahiriah, ritualistik, jasmania, tidak ada kebenaran di dalamnya, tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu pelita kosong. Saya katakan pelita kosong. Dan Anda harus mendapatkan minyak. Harus mendapatkan minyak. Kebenaran. Dan ikutin siaran kami terus. Yang di luar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mempelajari firman-Mu. Terima kasih. Dan kiranya apa yang kami pelajari hari ini, yaitu tentang jemaat lokal perjanjian baru
yang adalah rahasia kerajaan sorga yang penuh kebenaran. Dan gadis bodoh dan gadis bijak yang membawa minyak dan tidak bawa minyak. Tuhan, ini pelajaran untuk kami. Terima kasih. Berkatilah jemaat di sini semuanya dan juga yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.